Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan supaya firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Coba adik-adik perhatikan gambar di samping ini. Apakah itu api? Bagaimana mungkin ada api di atas kepala manusia? Tetapi ya memang benar, itu gambar lidah api di atas kepala manusia. Wah, ternyata kisah yang ada di gambar ini dituliskan di dalam Alkitab kita. Kamu tahu bagaimana ceritanya? Yesus sudah hidup kembali. Lalu Yesus naik ke surga. Apakah Yesus pergi begitu saja meninggalkan murid-muridnya? Apakah Yesus meninggalkan kita semua begitu saja? Tidak. Yesus berjanji Dia akan mengirimkan seorang penolong untuk kita semua. Ya, seorang penolong untuk menolong kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berkumpul di suatu tempat. Yesus meminta mereka untuk menunggu Roh itu diberikan kepada mereka. Mereka menunggu dan menunggu. Apakah Yesus akan menepati janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus? Mungkin tidak ya, Yesus lupa akan janjinya. Murid-murid Yesus sedang duduk. Tiba-tiba di langit ada seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan itu. Mereka bingung, ada apa ya? Bagaimana bisa di dalam ruangan ini ada angin sekencang ini? Lalu tiba-tiba di atas kepala mereka tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow, apa arti semua itu? Alkitab menceritakan saat itu juga mereka penuh dengan Roh Kudus. Oh, jadi ternyata itu tadi tanda yang luar biasa saat Roh Kudus turun ke atas mereka semua. Tiba-tiba murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka. Apakah yang telah terjadi dengan mereka? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah yang dijadikan Yesus. Murid-murid tidak pernah belajar bahasa-bahasa yang lain selain bahasa mereka sendiri. Tetapi siapakah yang memberikan bahasa-bahasa yang lain kepada mereka? Ya, Roh Kudus tentunya. Mereka berkata-kata memuliakan Tuhan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Mari adik-adik mengatakan puji Tuhan dalam berbagai bahasa yang berbeda, tapi artinya sama. Praise God dalam bahasa Inggris, Gracias a Dios dalam bahasa Spanyol, God sei Dank dalam bahasa Jerman, Kami o Tatayo dalam bahasa Jepang, San Mei Sing Di dalam bahasa Mandarin. Tetapi bukan hanya itu yang dikerjakan Roh Kudus atas mereka. Roh Kudus memberikan kepada mereka hati yang baru. Saat itu juga mereka semua menyadari bahwa mereka orang berdosa dan memerlukan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam hidup mereka. Pertobatan itu membawa perubahan dalam hidup mereka. Mereka dulunya suka berbuat dosa. Mereka dulu takut. Mereka dulu suka memikirkan diri mereka sendiri. Mungkin mereka juga dulu maunya menang sendiri. Tapi sejak Roh Kudus memenuhi mereka, hidup mereka berubah selamanya. Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa. Roh Kudus mampu melakukan segala sesuatu. Roh Kudus adalah Roh penolong yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Roh Kudus menolong kita untuk hidup sesuai maunya Tuhan. Maukah hidupmu dipenuhi Roh Kudus? Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau Roh Kudus-Mu untuk masuk ke dalam hati kami. Kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa menjadi penolong di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan saat ini supaya mereka boleh menerima Roh Kudus-Mu dengan sukacita, sehingga hidup anak-anak-Mu ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Roh Kudus, tolong kami Tuhan, masuklah ke dalam hati kami saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, yuk kita membaca ayat sepak bersama-sama. Yesaya 43 ayat 5a. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Minggu depan Tuhan Yesus memberkati. I'll stay till the finish line. And I've been counting. Halo adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan buat craft. Apa ya craft kita hari ini? Coba nanti adik-adik fokus ya. Caranya sangat mudah, bahannya juga sangat mudah didapat. Semuanya ada di rumah kita. Coba perhatikan, apa yang harus kita sediakan pertama kali? Kita akan sediakan kertas berwarna putih. Adik-adik, di rumah ada kan? Pasti ada. Terus yang kedua apa ya? Kita akan sediakan benang. Di rumah juga ada kan? Ada. Warnanya terserah adik-adik mau suka warna apa. Terus berikutnya apa ya? Kita juga sediakan pensil warna untuk memberi warna. Terus apa lagi ya? Kita juga sediakan gunting untuk menggunting pola. Tapi adik-adik, hati-hati ya kalau bermain gunting. Harus ada mama, papa, kakak, atau siapa yang ada di rumah. Nah, setelah bahannya sudah tersedia, apa yang harus kita lakukan? Tetap fokus ke sini ya. Pertama-tama, kita akan membuat pola dulu. Oh, yang kita buat pola adalah pola lingkaran dulu ya. Nah, kita buat pola lingkaran. Lingkarannya ada berapa? Oh, ada 1, 2, 3. Nah, pola lingkaran ini kita gunting. Kita tulis ayat sepa yang sudah adik-adik pelajari hari ini. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Tara! Oh, kita buat pola yang kedua. Kira-kira polanya seperti apa adik-adik? Iya, benar. Polanya seperti nyala api. Nanti kita akan beri warna polanya. Kita akan beri warna sebagus mungkin. Setelah itu kita juga gunting polanya menurut garis pola yang sudah kita buat. Tara, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tetap fokus ya. Tetap fokus. Lah, adik-adik, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, polanya akan seperti ini. Nanti akan kita beri lubang di sini, lubang di sini, dan lubang di sini. Kita gantung. Nah, ayat sepa yang sudah kita tulis tadi. Nah, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Semuanya bisa kan? Aku pasti bisa. Selamat mencoba adik-adik. Tetap diam di rumah. Kalian jaga kesehatan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. And I've been counting days to get away, to see you again, been fighting ways to get away, to see you again.